Selamat sore pemirsa semuanya. Salam sejahtera dari saya di Agam Channel. Kita belajar bareng, belajar tentang bonsai ya. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana mas cara agar kita itu merawat bonsai dari pertama kali kita tanam dari hasil dongkelan sampai membuka sungkup gitu. Oke, di sini saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semuanya yang sudah masuk ke dalam komentar saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar tanaman bonsai itu tidak cepat mati sampai nanti kita membuka sungkup ya. Pertama, kita dapat bahan dongkelan bonsai itu pertama kita cuci bersih ya. Yang penting media tanamnya itu harus bagus ya. Apa media tanam yang bagus itu? Yaitu pertama tanah yang kita gunakan untuk menanam bonsai yang baru kita tanam dari bekas dongkelan itu harus benar-benar tanah yang normal, tanah yang tanpa tercemar oleh bakteri-bakteri. Yaitu yang bagus itu pakai media pasir kali yang bagus. Kenapa pasir kali? Pasir kali itu lebih dingin ya, cepat meresap air, dan di situ tahan lama, tidak mudah kering gitu. Yang kedua, kalau tidak ada pasir kali bisa menggunakan pasir di bawah pohon bambu, itu juga bagus. Perlu diketahui, jangan menanam bakalan bonsai itu dari pertama kita langsung memakai atau menggunakan pupuk kandang. Kebanyakan ada yang tanya, kemarin saya menggunakan pupuk kandang mas, gimana? Waduh, saya tidak pernah untuk menggunakan pupuk kandang itu. Pertama kali saya menanam itu tidak pernah memakai pupuk kandang. Justru kenapa tidak memakai pupuk kandang? Karena pupuk kandang itu banyak mengandung bakteri, jadi banyak virusnya di situ. Yang kedua, pupuk kandang itu notabene suhunya panas. Yang baik bagaimana? Yang baik yaitu kita gunakan pasir kali saja, tidak usah dicampur oleh pupuk, tidak usah dicampur oleh pupuk kandang, cukup dengan pasir kali, itu saja juga cukup. Contohnya ini bonsai, ini saya gunakan pasir kali, cukup pasir kali, tidak saya campur apa-apa, hasilnya cukup subur. Dan penggunaan pupuk kandang atau dicampur atau apalah itu setelah mungkin kita dapati tunas seperti ini bisa nanti dicampur, dikasih sedikit pupuk kandang bisa. Tapi untuk awal kita nanam lebih baik hindari pupuk kandang dulu, atau tidak usah pakai pupuk-pupuk yang lain. Yang kedua, sebelum kita tanam, alangkah baiknya kita pakai set CPT bawang merah. Itu bisa bawang merah dipakai, dioles-oleskan di batangnya yang mau kita tanam, yang mau keluar akarnya itu, atau dihancurkan, ditumbuk halus, dicampur dengan air, baru kita siramkan. Itu juga bisa untuk zat CPT-nya, untuk perangsang tumbuh ya, biar cepat tumbuh akarnya dulu gitu. Ada yang bertanya, bagaimana melepas sungkup, waktunya kapan mas untuk melepas sungkup setelah kita tanam sampai dilepas? Nah, ini pertanyaan juga bagus bagi pemula yang baru mengenal bonsai, baru ingin belajar bonsai. Ini hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah kita tanam bahan bonsai, setelah kita tanam, kita siram, lalu kita sungkup dengan plastik ya, sungkup dari atas ini kita sungkup sampai bawah, Dan apa gunanya itu? Kenapa disungkup? Nah, disungkup itu tidak hanya pohon ini contoh pohon Starbus ya kawan. Ini Starbus, tidak hanya dengan pohon ini aja, dan digunakan ini untuk semua bahan bonsai. Bisa menggunakan
harus disungkup pakai plastik. Setelah kita tanam kita sungkup. Nah, kapan kita melepas sungkup? Alangkah baiknya melepas sungkupnya itu paling tidak ya, itu tunasnya sudah berukuran 5 cm itu bisa dilepas. Nah, kalau masih tumbuh kecil-kecil, masih tumbuh kayak gini nih, 1 cm atau 2 cm mending diurungkan dulu niatnya untuk melepas sungkupnya. Kenapa? Karena ditakutkan cuaca panas dan sebagainya, tunas itu tidak tahan panas, nanti akhirnya mengering, sedangkan akar belum tumbuh betul gitu. Jadi sungkup itu kita pastikan cabangnya, rantingnya yang tumbuh tunas seperti ini paling tidak berukuran 5 cm lebih lah, kita bisa lepas sungkup. Tergantung kondisi cuacanya. Kalau cuaca kalian di tempat yang dingin, di pegunungan atau di mana, itu ya nggak apa-apa. Cuma kalau di cuaca yang panas suhunya, itu tunasnya agak panjang paling nggak 5 cm lebih lah, itu baru bisa dibuka sungkupnya. Nah, contohnya ini aja. Ini saya punya contoh yang dua. Ini baru saya lepas sungkup. Umurnya, nah ini nih. Ini setiap saya menanam bonsai, bakalan bonsai itu saya kasih ini tanggal ini. Ini sudah ada 1 bulan. 1 bulan umurnya nih, 1 bulan. 1 bulan ini baru saya lepas sungkup. Saya bandingkan dengan yang tidak saya sungkup. Ini percobaan dulu. Ini saya bandingkan dengan yang tidak saya sungkup seperti ini. Nah, ini menanamnya sama, bareng. Yang satunya tidak saya sungkup, yang satunya saya sungkup. Nah, hasilnya seperti ini. Yang tidak saya sungkup, nah seberapa ya? Nah, ini baru tumbuh kecil nih, baru tumbuh kecil sekali di sini baru tumbuh kecil sekali. Baru tumbuh kecil sama-sama 1 bulan. Jadi intinya adalah kita merawat dari awal sampai kita melepas sungkup itu kita harus ekstra. Jika kita harus rajin menyiram, kita tidak boleh memberi gerakan-gerakan kepada bahan bonsai, karena bahan bonsai itu kalau sudah mulai bersemi, kena gerakan sedikit aja, itu akarnya sudah tidak mau berkembang ya. Jadi setelah kita tanam, tempatkan di tempat yang teduh, disungkup, tunggu, tidak usah keburu-buru, karena pembonsai itu harus telaten, harus pokoknya telaten, jangan keburu-buru membuka sungkup. Oh, di sini sungkupnya sudah mulai semi 1 cm, mulai dibuka sungkupnya. Wah, itu 50-50 bagi saya kurang bagus. Jadi paling tidak membuka sungkup setelah 5 cm ke atas. Gunanya sungkup itu sendiri adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi setelah kita potong seperti ini kan, ini pasti ada luka-luka kan, ini ada luka, ini luka. Nah, lukanya ini kena panas, kena cuaca, kalau tidak disungkup ini menguap, terjadi penguapan. Nah, penguapan itu kemana? Nah, karena kena angin dan sebagainya akan membuat batang ini menjadi kering, dan sedangkan di bawah, di pertumbuhan akarnya belum tumbuh, masih proses. Sebelum nutrisinya ke atas, di sini sudah mati dulu. Nah, makanya gunanya sungkup plastik itu adalah untuk itu, jaga kelembapan itu sendiri. Nah, begitu pemirsa, keterangan dari saya untuk pertanyaan dari saudara-saudara saya sudah saya jelaskan. Mungkin ini bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe sebanyak-banyaknya, dan di share. Terima kasih. Salam bonsai mania. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.